Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ermiliawati Nazmi dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan A dari SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana database server. Database server. Database server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model klien atau server. Istilah ini juga merujuk pada sebuah komputer, umumnya merupakan server yang didedikasi untuk menjalankan program yang bersangkutan. Sistem manajemen basis data atau dikenal dengan SMBD pada umumnya menyediakan fungsi-fungsi server, basis data, dan beberapa SMBD seperti halnya MySQL atau dikenal dengan Microsoft SQL Server, sangat bergantung pada sebuah model klien server untuk mengakses basis datanya. Legenda terbentuknya istilah database. Istilah database berawal dari ilmu komputer, meskipun kemudian artinya semakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Artikel ini mengenai database komputer. Selanjutnya, prinsip dan cara kerja database server. Klien server model dapat diartikan sebagai model dari suatu sistem yang membagi proses sistem antara server yang mengolah database dan klien yang menjalankan aplikasi. Database server mengurangi beban akses data oleh klien pada server. Database dapat diakses oleh beberapa klien secara bersamaan, di mana data yang diakses hanya atau diubah berasal dari satu sumber, yaitu database pada server. Next, macam-macam database server. Pertama, yang dikenal dengan MySQL. 2. MariaDB. 3. PostgreSQL. Dan yang terakhir, MS SQL. Next, pengertian MySQL. MySQL adalah sebuah database management system atau dikenal dengan manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL atau dikenal dengan Structured Query Language yang cukup terkenal. MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software, perangkat lunak bebas, dan shareware atau perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas. Jadi, MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU atau General Public Lisensi atau dikenal dengan GPL, sehingga Anda dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersial tanpa harus membayar lisensi yang ada. Di sini, ini adalah gambar dari MySQL. Next, kelebihan MySQL adalah 1. Mendukung integritas dengan bahasa program lain. 2. Tidak membutuhkan RAM besar. 3. Mendukung multi-user. 4. Bersifat open source. 5. Struktur tabel yang fleksibel. 6. Tipe data yang bervariasi. 7. Keamanan yang terjamin. Kekurangan MySQL adalah 1. Kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. 2. Sulit mengelola database yang besar. 3. Teknik support yang kurang bagus. Lanjut ke materi kedua, yaitu pengertian MariaDB. MariaDB merupakan sebuah pengembangan mandiri dari MySQL, yang mana aplikasi ini hadir semenjak MySQL telah berhasil diakuisisi oleh Oracle pada sekitar bulan September 2010. MariaDB adalah sebuah implementasi atau penerapan dari RDMS atau Sistem Manajemen Basis Data Rasional yang bisa Anda gunakan secara gratis. Namun, meskipun MariaDB dapat digunakan secara cuma-cuma atau gratis, Anda harus paham bahwa program atau sistem ini berada di dalam naungan atau lisensi GPL atau General Public Lisensi. Ini adalah lambang dari MariaDB. Next, kelebihan MariaDB adalah 1.
portabilitas, 2. Open source, 3. Multi-user, 4. Aplikasi database yang cepat, 5. Memiliki banyak pilihan data, 6. Keamanan, 7. Mampu digunakan untuk skala besar, 8. Dilengkapi dengan 20 bahasa. Kekurangan MariaDB adalah MariaDB merupakan aplikasi yang hanya disarankan untuk digunakan oleh perusahaan besar, tapi untuk perusahaan kecil disarankan menggunakan aplikasi yang lain. Yang kedua, konon MariaDB memiliki keterbatasan di dalam menyimpan data pada saat data yang tersimpan tersebut sudah berada di ambang batas atau bahkan melebihi kapasitas yang mampu ditampung oleh server. Terakhir, ternyata bahasa Indonesia tidak termasuk ke dalam salah satu di antara 20 bahasa yang akan digunakan untuk menempuh pesan yang error. Next, materi ketiga adalah pengertian PostgreSQL. PostgreSQL adalah salah satu sistem manajemen basis data yang open source, bebas digunakan dan merupakan salah satu basis data terpopuler yang ada di dunia. PostgreSQL dapat berjalan di beberapa sistem operasi baik Linux atau Unix like Windows maupun Macintosh. Gambar ini adalah lambang dari PostgreSQL. Next, lanjut ke materi terakhir yaitu pengertian MS SQL atau dikenal dengan Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen basis data rasional atau dikenal dengan kepanjangan dari RDBMS, produk Microsoft yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client server. Bahasa query keutamaannya adalah Transact SQL merupakan implementasi dari SQL standar ANSI atau ISO yang digunakan oleh Microsoft dan Sybase. SQL adalah singkatan atau kependekan dari Structured Query Language. Fitur pada Microsoft SQL Server yaitu mempunyai kemampuan untuk membuat basis data mirroring dan clustering. Umumnya SQL Server digunakan di dunia bisnis yang memiliki basis data berskala kecil sampai dengan menengah, tetapi kemudian berkembang dengan digunakannya SQL Server pada basis data yang besar. Ini adalah gambar dari Microsoft SQL Server dan kelebihan MS SQL adalah 1. Bekerja dengan sangat baik pada OS atau Open System Windows di segala versi. 2. Dapat membuat clustering data. 3. Pengendalian database secara terpusat. 4. Dapat melakukan backup database. 5. Memiliki fitur recovery dan restore data. Cukup sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.